Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel DLZ. Baiklah untuk teman-teman semua, di sini seperti biasa saya akan menjelaskan tentang mata kuliah penulisan berita dan artikel. Dan ini adalah video learning journal yang tiap minggu ini kita upload. Dan seperti biasa, langsung aja ke pembahasan. Dan pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian karya penulisan jurnalistik dan akademik. Nah, teman-teman langsung aja ke pengertian karya penulisan jurnalistik. Nah, karya penulisan jurnalistik adalah hasil dari proses jurnalistik yang mencangkup pengumpulan, penulisan, penyuntingan, atau penyebaran berita serta informasi kepada publik melalui berbagai media massa. Adapun jenis-jenis karya jurnalistik meliputi berita, opini atau pandangan, feature atau karangan khas, seperti itu. Nah, berita adalah laporan peristiwa aktual yang penting diketahui oleh publik. Nah, disusun berdasarkan fakta tanpa opini penulis. Nah, kalau opini itu berisi pendapat penulis tentang suatu masalah atau peristiwanya. Nah, sedangkan feature adalah penulisan atau tulisan khas yang menggunakan pendekatan kreatif dalam gaya penulisan untuk memberikan hiburan atau mengangkat sisi human interest sebuah peristiwa. Nah, teman-teman, tadi sudah kita bahas karya penulisan jurnalistik, sekarang kita bahas karya penulisan akademiknya. Nah, karya penulisan akademik adalah tulisan ilmiah yang disusun secara sistematis dan logis untuk mengkaji suatu permasalahan berdasarkan data dan teori yang relevan. Nah, teman-teman, karya penulisan akademik ini mempunyai tujuan utama, yaitu adalah untuk mengembangkan pengetahuan melalui penelitian dan analisis kritis. Dan teman-teman, ada pun jenis-jenis dari karya penulisan akademik seperti skripsi, tesis, disertasi, atau artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal akademik. Nah, struktur penelitian akademik biasanya terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, teman-teman, ada pun perbedaan utama di antara karya penulisan jurnalistik dan karya penulisan akademik ini. Itu terletak pada tujuannya, gaya penulisan, dan pada audiens yang ditujunya. Nah, untuk karya jurnalistik ini bertujuan menyampaikan informasi secara cepat dan menarik kepada publik luas dan dengan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami. Begitupun sebaliknya, karya akademik dituju untuk komunitas ilmiah dengan tujuan memperluas pengetahuan dan teori dan menggunakan bahasa formal dan struktur penulisan yang ketat. Tapi perlu kita garis bawahi, teman-teman, walaupun ada perbedaan di antara keduanya, mereka sama-sama memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan yang kredibel kepada masyarakat atau khalayak luas. Nah, teman-teman, langsung aja ke jenis-jenis karya penulisan jurnalistik dan akademik. Yang pertama ada makalah. Makalah adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum di suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Nah, adapun definisi makalah yaitu sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Nah, teman-teman, ada pun karakteristik dari makalah sendiri, yaitu yang pertama menggunakan substansi ilmiah. Yang kedua, yaitu memiliki struktur yang teratur. Yang ketiga, yaitu ditulis dengan bahasa yang jelas dan koherent. Yang keempat, bersifat objektif. Dan yang kelima, yaitu disusun berdasarkan analisis mendalam. Yang keenam yaitu ada sistematis, dan yang terakhir yang ketujuh itu mengacu pada referensi. Adapun jenis-jenis makalah yaitu ada makalah deduktif, makalah induktif, makalah campuran, makalah ilmiah, makalah kerja, makalah kajian, makalah posisi, makalah analisis, dan yang terakhir yaitu adalah makalah tanggapan. Adapun tata cara untuk membuat makalah. Yang pertama itu ada menentukan topik dan judul. Yang kedua ada melakukan penelitian dan pengumpulan data. Yang ketiga ada membuat
ke kerangka makalah, yang keempat ada menulis makalah, yang kelima ada menyunting dan menformatkan makalah, dan yang terakhir yaitu menyusun daftar pustakanya. Nah teman-teman, langsung aja ke jenis selanjutnya, yaitu artikel. Pengertian artikel menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tulisan yang komprehensif seperti karya tulis yang dapat ditemukan di majalah, laporan berita, surat kabar, atau media lainnya. Adapun pengertian artikel menurut Al-Akli, yaitu tulisan yang ditulis oleh setiap disiplin ilmu dan setiap diskusi diteliti dan diselesaikan secara komprehensif, langsung dan jelas sehingga pembaca itu dapat mengambil inti dari artikel yang dihasilkannya. Adapun ciri-ciri artikel, yang pertama itu menempatkan nama penulis di bawah judul artikel. Yang kedua itu artikel mengangkat gagasan yang menyangkut kepentingan pembaca. Nah, yang ketiga, tulisan dalam artikel itu harus berdasarkan fakta. Nah, yang keempat, artikel itu ditulis dengan singkat dan tuntas. Nah, yang kelima, artikel itu ditulis dalam bahasa formal. Dan yang keenam, artikel memiliki pendapatan atau gagasan yang subjektif. Dan yang ketujuh, artikel bersifat asli. Adapun jenis-jenis artikel seperti artikel review produk, artikel review opini, artikel yang berisi analisis, artikel gaya hidup, artikel berita, artikel dan yang terakhir ada juga yaitu artikel tutorial, seperti tutorial masak, tutorial cara ke suatu tempat, seperti itu. Nah teman-teman, langsung aja ke jenis selanjutnya, yaitu esai. Nah esai ini pada awalnya berarti karangan prosa dengan bahasa dan cara yang menarik. Nah karangan ini biasanya membahas sebuah masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadinya si penulis tersebut. Adapun struktur dari esai yaitu pendahuluan, terus ada pembahasan dan kesimpulan. Dan teman-teman, ada pun jenis-jenis esai ya seperti esai deskriptif, esai tajuk, esai watak, esai pribadi, esai reflektif, dan yang terakhir ada juga esai kritik. Nah teman-teman, langsung aja lanjut ke jenis selanjutnya, yaitu opini. Nah opini ini adalah pandangan atau penilaian ataupun bisa juga pendapat seseorang terhadap suatu hal atau peristiwa. Nah, istilah opini ini ya berasal dari kata Latin yaitu opinari, yang berarti berpikir atau menduga. Nah, seperti itu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu opini didefinisikan sebagai pendapat, pikiran atau pendirian ya, yang bersifat subjektif. Adapun ciri-ciri dari opini sendiri yaitu bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pandangan pribadi. Nah, yang kedua itu ada mengandung unsur personal seperti saya rasa, menurut saya, seperti itu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya ada belum tentu benar karena tidak dapat langsung diverifikasi ya. Selanjutnya itu dinamis. Nah, dinamis ini tuh dapat berubah sesuai dengan informasi baru yang diterima. Adapun jenis-jenis dari opini ini sendiri yaitu opini pribadi, opini kelompok, opini publik, opini umum, atau opini politik. Jenis selanjutnya itu feature. Nah, feature ini adalah karya penulisan pendapat yang ringan dan subjektif mengenai objek tertentu. Umumnya itu tidak berkaitan dengan berita ya. Nah, feature ini menjadi salah satu daya tarik media cetak, daring, dan televisi. Nah, dalam surat kabar dan media daring biasanya dibuat dalam bentuk rubrik atau rubrik khusus pada hari tertentu biasanya. Nah, kita lanjut ya ke jenis selanjutnya yaitu berita. Nah, news atau berita ini dapat didefinisikan sebagai laporan faktual dan aktual mengenai peristiwa, kejadian, atau fenomena yang memiliki nilai penting dan menarik bagi khalayak atau masyarakat. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya ucapkan kata maaf apabila ada kata-kata yang salah. Jumpa lagi di minggu depan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.